Selamat datang kembali di channel YouTube Arina Prima. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah tag HTML, yaitu tag form. Nah, jadi tag form ini pasti semua sudah pernah melihat bagaimana bentuk form ya. Nah, contoh sederhananya bisa kita lihat di Google Formulir ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya, ada isian-isian yang bisa kita input datanya ke dalam sebuah form. Nah, jadi kita akan membuat form ya dengan menggunakan sebuah tag HTML, yaitu tag form. Nah, sebuah form dalam HTML harus berada di dalam tag form yang diawali dengan tanda seperti ini, form, dan diakhiri dengan slash form ya. Nanti berarti komponen-komponen yang ada di dalam form itu kita letakkan di antara pembuka form dan penutup form. Nah, seperti itu ya. Kemudian tag form akan membutuhkan beberapa atribut agar bisa berfungsi. Nah, jadi sama seperti kita sudah pelajari kemarin link ya kan. Link itu ada atributnya ya, href, kemudian seperti image ada atribut di dalamnya seperti search ya kan, untuk mengambil data gambarnya ya. Kemudian ada atribut width dan height untuk mengatur tinggi dan lebarnya. Nah, jadi di dalam form juga punya atribut ya agar bisa berfungsi. Nah, jadi atribut yang ada di dalam tag form ada 3, secara umum ada 3. Yang pertama yaitu action. Nah, action ini digunakan untuk menentukan tujuan form yang dikirimkan dan diproses. Nah, jadi ketika sebuah form ada nanti misalnya tombol seperti ini ya, kalau kita lihat di dalam Google Form kan pasti ada tombol ya. Nah, ini nanti ketika kita klik ini maka dia akan diarahkan kemana tujuannya, actionnya kemana. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ada method ya. Method ini, atribut method digunakan untuk menentukan cara pengiriman data, bisa post atau get. Nah, jadi method di dalam form itu ada banyak ya, cuman yang bisa kita gunakan lebih secara umum yaitu post dan get. Nah, nanti akan kita pelajari bagaimana fungsi post dan get itu ketika kita sudah masuk ke pemrograman webnya. Nah, kemudian ada atribut name dan ID. Nah, jadi name ini ataupun ID digunakan sebagai identitas unik form dalam sebuah halaman. Jadi biasanya di dalam sebuah sistem informasi berbasis web itu pasti ada banyak form ya. Jadi masing-masing form itu harus kita buat name-nya sebagai identifikasi atau pengenal dari sebuah form. Nah, itu dia ya. Nah, jadi kemudian di dalam form ya bisa kita letakkan tag input. Nah, apa itu tag input? Nah, tag input itu merupakan tag paling banyak digunakan dalam form dan memiliki banyak bentuk, mulai dari teks ya, kemudian teks, password, kemudian checkbox, radio, dan submit atau sebuah tombol button. Nah, itu dia. Jadi di dalam tag pembuka form dan slash form nanti kamu bisa masukkan tag input ini di antara keduanya. Nah, itu dia ya. Jadi seperti apa sih bentuk teks, teks password, checkbox, kemudian radio dan submit ataupun tombol. Nah, jadi bisa kita lihat lagi dari contoh ini ya, sebuah Google Form atau Google Formulir. Nah, jadi input yang dinyatakan dengan inputan teks tadi. Nah, seperti ini ya, kita bisa mengisikan teks di dalamnya ya.
Kemudian ada tadi yang dikatakan text password. Nah, berarti kita memasukkan password ke dalam isian itu. Nah, biasa kalau kita masukkan password kan pasti ada bentuk bulat seperti itu untuk menghidden teks yang kita inputkan. Nah, jadi itulah teks password. Kemudian ada lagi tadi yang dinamakan dengan apa tadi? Ada checkbox. Nah, checkbox ini berarti ada sebuah kotak kecil, kemudian kita bisa checklist. Nah, kemudian radio. Nah, radio ini radio button seperti ini bentuknya. Nah, ini ya pilihan. Nah, jadi bisa dipilih salah satu. Bentuknya bulat seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan radio. Nah, kemudian ada yang dinyatakan tadi dengan submit atau tombol atau button ya. Nah, seperti ini kalau kita mau lihat ini button, ini tombol. Nah, ini dia. Ya, jadi kita bisa menggambarkan ya kan, bisa kita bayangkan bahwa yang akan kita buat ini nanti seperti ini ya. Form itu adalah isian-isian ya yang nantinya ketika ada tombolnya ini akan mengarahkan kita kemana, yaitu tadi form action, atribut action. Nah, seperti itu. Disertai dengan metodenya, metode post atau get. Nah, jadi kita mau gambarkan dulu nih, kita mau rancang dulu formnya seperti apa. Nah, dengan menggunakan tag form. Nah, jadi sekarang kita mau lihat lagi ya. Ada contoh penulisan tag input. Nah, di sini sudah ada beberapa contohnya dengan inputan yang berbeda-beda. Nah, yang pertama tipe teks adalah text box inputan yang biasanya menerima input berupa teks seperti yang saya contohkan tadi dalam Google Form, digunakan untuk menginput nama, username, dan inputan berupa teks pendek lainnya. Nah, kemudian ada input teks password. Ya, nah password ini tampilannya sama seperti tipe teks, namun teks yang diinput tidak akan terlihat atau hidden. Ya, biasanya ini akan berupa bintang ataupun bulatan. Nah, kemudian yang ketiga inputan type checkbox. Nah, jadi inputan ini berupa checkbox atau kotak kecil yang dapat dicecklist atau dicentang oleh si user. Kemudian input type radio. Nah, seperti yang saya contohkan tadi ya. Radio mirip dengan checkbox, namun user hanya bisa memilih salah satu di antaranya. Nah, kalau checkbox tadi berarti banyak ya. Contoh, kita misalnya mau buat hobi, ya kan? Hobinya apa? Misalnya membaca, traveling, kemudian apalagi ya, misalnya swimming, ya kan? Nah, itu bisa kita centang beberapa. Nah, itu kalau checkbox. Tapi bedanya dengan radio, kalau radio itu hanya salah satu yang boleh kita pilih. Nah, contoh seperti tadi jenis kelamin ya, kita bisa pilih salah satu, nggak boleh dua ya. Nah, kemudian input type submit. Nah, jadi submit ini akan menampilkan tombol untuk memproses form. Nah, biasanya tombol itu diletakkan di baris terakhir dari form. Nah, jadi itulah contoh penulisan tag input. Nah, sekarang kita mau adaptasikan ke dalam sebuah VS Code. Nah, kita buat dulu satu file HTML ya. Nah, kita panggil open folder dulu. Nah, kita mau buka file kita ya di desain web. Di DPW ya, folder DPW kita yang sudah kita buat mulai dari pertemuan pertama ya. Nah, kita buat di sini di dalam folder 2PTI, select folder. Nah, ini dia ya. Nah, kemudian kita buat satu file lagi
dengan nama pertemuan 4.html. Sudah, lalu kita ketikkan HTML. HTML 5, enter. Nah, kemudian kita buat ya formnya. Ya, kita buat formnya tadi. Nah, seperti ini ya, ada contohnya. Kita buatlah dulu headingnya. Kita buat headingnya. Heading 2. Align center. Oke, kita buat formulir. Baik. Sudah, kemudian kita save. Kemudian kita buat lagi, di dalamnya adalah tag form. Form dengan atribut. Atributnya tadi adalah action. Nah, karena kita belum punya actionnya kemana, maka kita kosongkan dulu seperti ini. Sudah, dengan membuat tanda pagar. Kemudian kita tadi yang kedua adalah method. Nah, karena kita belum pelajari pemrogramannya, nah kita tidak usah gunakan method dulu. Nah, kemudian ada lagi tadi atribut name ya, name. Nah, name ini sebagai identifier. Nah, kita buat namanya form 1. Sudah, tutup. Nah, seperti ini. Sudah? Nah, jadi di mana kita mau letakkan inputan-inputan tadi? Nah, di antara pembuka form dan penutup formnya. Nah, kita letakkan di sini misalnya teks ya. Saya mau kasih teksnya dulu. Ya, seperti ini tadi contohnya di Google Formulir. Nah, ada di sini dari atas kita buat nama misalnya. Nama, kemudian kita kasih BR ya supaya enter ke bawah ya kan, break row. Nah, kemudian kita kasih inputan, input ya, type, tipe apa. Nah, jadi kalau isiannya adalah teks singkat, maka kita buat tipenya adalah teks seperti itu. Kemudian, nah kita lihat lagi, apalagi yang perlu kita buat di situ. Nah, kita kasih name-nya, ya name-nya. Jadi setiap ada objek, ya kita katakan objek ya, itu kan bentuknya objek ya. Jadi maka kita kasih selalu name sebagai pengenal. Nah, name-nya kita buatlah di situ nama. Sudah. Artinya ini adalah pengenal dari text box tersebut. Sudah? Nah, kemudian kita kasih lagi BR. Ya, kita kasih BR. BR. Di sini BR. Lalu apalagi yang perlu kita lihat dari Google Formnya tadi, ada email. BR. Sudah. Input type. Nah, ada tipe untuk email. Ya, ini tambahan ya, name, email. Sudah, seperti itu. Save. Kemudian kita mau lihat dengan live server. Nah, seperti inilah dia hasilnya. Ya, nah ini 100%. Nah, ini dia. Jadi, inilah yang dinamakan dengan input type text. Nah, ada text box di dalamnya, kotak teks ya. Kamu bisa isi nama, misalnya Arina Prima Silalahi. Kemudian email. Nah, email selalu ada seperti ini ya, simbol @ Nah, ini sebagai penanda bahwa ini adalah sebuah email. Nah, seperti itu. Nah, jadi itulah untuk tipe
teks dan email. Kemudian kita buat lagi. Nah, kita ikuti contoh yang tadi ya, Google Form-nya ya. Nah, jenis kelamin ada menggunakan radio. Nah, jadi kita mau buat nih inputan type radio. Kita buat dulu teksnya. Ya, teksnya jenis kelamin. Lalu kita kasih BR ya. Kemudian masukkan input type ya, radio sudah. Kemudian kita kasih name Jenkel. Kemudian kita lihat lagi yang perlu di situ ya. Nah, kalau jenis kelamin ada yang membedakan jenis kelamin ya. Nah, kita lihat dulu nih. Kita save. Nah, belum kita kasih BR. Jenis kelamin di sini ada BR ya. Nah, jenis kelamin. Nah, ada inputan radionya, kemudian kita kasih teksnya. Perempuan. Sudah. Nah, kita buat di sini perempuan. Nah, kemudian kita buat lagi yang kedua, input type radio name laki-laki. Kita kasih teks laki-laki. Nah, save. Nah, seperti ini ya. Nah, inilah dia. Kemudian kita mau buat lagi nomor handphone. Nah, sama seperti tadi dengan type text ya. Kemudian ada nomor WhatsApp, kemudian seperti ini ya. Kemudian nah, kita lihat lagi contoh yang sudah ada di sini tadi ya. Ada di situ tipe submit dan reset. Nah, kita mau lihat fungsinya ya. Kita kerjakan. Nah, kita kerjakan apa tadi ya, input kita kasih BR ya, BR. Nah, input type, kemudian kita kasih submit ya. Kita buat teksnya, kita kasih name dulu, misalnya simpan, lalu kita buat teksnya di situ value simpan. Sudah, save. Nah, ini dia ya. Jadi untuk membuat teks yang ada di dalam tombol ini kita gunakan value ya, value seperti ini. Kemudian kita buat lagi di situ input type reset. Nah, kita kasih name reset, value reset. Seperti ini. Udah, kemudian nah seperti ini ya. Kita mau buat dulu. Misalnya di dalamnya ini ada Arina. Kemudian email. Nah, saya pilih perempuan. Nah, kalau saya tekan simpan, maka akan melakukan proses sesuai dengan metode yang sudah kita buat di dalam form. Nah, tadi kan kita belum buat metodenya ya yang ada di sini ya. Kenapa? Karena kita kan belum belajar pemrogramannya. Nah, jadi ketika nanti ditekan tombol simpan, maka akan diarahkan kemana? Ke metode dan ke action yang sudah kita buat di dalam form, atribut formnya tadi. Nah, itu dia. Nah, sementara belum bisa ya, belum bisa kita buat. Nah, kemudian ada reset tadi ya, reset. Nah, reset ini berfungsi untuk mereset semua inputan yang ada di dalam text box ataupun
radio button dan sebagainya yang ada di sini yang sudah kita isi. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian contoh lainnya kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini ada contoh yang kedua. Yang kedua yaitu menggunakan password. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, ya kita mau buat di sini misalnya kita mau kasih username. Nah, kasih BR dulu ya. BR username. Kemudian break row. Nah, kamu kasih inputan type text. Text. Sudah, kemudian name. Kamu buat di situ username. Nah, kemudian ya, kemudian kamu bisa tambahkan lagi password tadi ya, password. BR, kemudian input text, input type, password. Nah, kemudian kasih name, password. Sudah. BR. Nah, kemudian setelah password kita mau coba lagi untuk tanggal, inputan date. Ya, date. Nah, date di sini. Nah, misalnya di sini kita buat ya tanggal lahir. Nah, BR, kemudian input type date. Nah, seperti ini. Sudah, kamu kasih name-nya TGL lahir. Kasih BR lagi. Kemudian apalagi contohnya? Kita lihat lagi ada waktu. Ya, waktu. Waktu. Nah, kita pilih di sini BR. Kemudian input type-nya. Kalau waktu berarti time. Nah, seperti itu. Kemudian name, kamu kasihlah di situ namanya waktu. Kemudian kasih lagi BR, break row. Nah, apalagi? Nah, kita mau lihat range. Ya, number dan email. Email tadi sudah. Nah, jadi kita lanjut ke range. Sudah. Nah, range ini fungsinya apa? Nah, jadi bisa kamu buat nanti. Nah, kita lihat dulu nanti seperti apa bentuknya. Input type range. Tapi sebenarnya range ini jarang digunakan ya. Range. Oops. Name. Oke. Kemudian number, ada lagi color ya. Nah, kita mau coba color. Color atau warna. Warna kesukaan misalnya, warna favorit. BR, ini tadi lupa kita kasih BR, break row. Nah, di sini kamu input type color. Nah, ini ada color. Sudah. Kemudian kasih name. Kemudian warna. Kasih BR lagi. Nah, ada lagi di situ misalnya kamu mau mengupload data ya, mau mengupload atau browse sebuah file. Nah, misalnya upload pas foto misalnya ya. Kemudian kita kasih BR. Kemudian input type. Ya, nah kamu bisa pilih di sini
file ya. Nah, file ini bisa dalam bentuk file PDF ya, atau file Word, atau file gambar boleh. File, kemudian kasih name, kamu buatlah namanya misalnya file 1. Sudah, break row. Nah, sudah, kita save. Nah, jadi ada banyak di sini ya yang sudah kita gunakan, ada teks, email, kemudian radio. Oh, satu lagi yang belum. Checkbox ya, checkbox. Nah, kita mau buat di sini hobi. Hobi. BR. Ya, kamu buat di situ input type-nya. Input type-nya checkbox. Nah, di sini ya, kemudian kasih name-nya. Name-nya misalnya hobi 1. Nah, kemudian kamu buat dong teksnya ya, sama seperti jenis kelamin tadi, kamu buat input type radionya lalu kasih teksnya. Nah, mana tadi? Ini ada yang salah nih. Nah, seperti ini. Hobi. Nah, ini hobi. Misalnya hobinya traveling. Ya kan, kemudian kasih BR. Kemudian yang kedua, buat hobi yang kedua dengan menggunakan input type lagi, type checkbox. Misalnya hobinya adalah swimming. Kemudian ada lagi climbing. Yes. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita mau lihat hasilnya di dalam Open with Live Server. Nah, seperti inilah dia hasilnya. Ya, ada text box tadi Arina, kemudian email, kemudian jenis kelamin. Nah, di sini tanggal lahir, type-nya tadi date ya. Nah, kamu bisa pilih dari tahun berapa. Nah, ini bisa dilihat ya, misalnya kamu lahir tahun 93 Agustus tanggal 25 misal. Nah, kemudian waktu. Nah, bagi yang ingat waktu lahirnya misalnya jam 9 malam. Nah, seperti inilah dia. Kemudian range ya, range ini ya seperti inilah bentuk range ya. Nah, kemudian warna favorit. Nah, kamu bisa ambil warnanya RGB di sini. Nah, kamu bisa pilih. Nah, kemudian hobi. Nah, kita tadi gunakan checkbox tadi ya. Nah, checkbox itu bisa kita pilih semuanya. Beda dengan radio. Nah, ini nanti bisa kita buat ya, kita setting hanya boleh dipilih salah satu. Nah, kemudian upload pas foto. Nah, di sini kita bisa choose file. Nah, file ada yang banyak file yang bisa kita pilih ya, dengan menggunakan input type file. Kemudian username, teks, kemudian password. Nah, seperti inilah bentuk tipe password. Nah, jadi itulah yang bisa kita adaptasikan untuk membuat sebuah formulir. Nanti desainnya perlu kita perhatikan lagi ya. Artinya di sini sudah kita pahami bagaimana caranya membuat formulir secara standar. Nah, untuk membuatnya lebih bagus berarti kita harus pelajari lagi mengenai CSS. Nah, ini supaya rapi gimana caranya? Berarti kita harus gunakan tabel ya, agar ya teksnya ini bisa rapi ya. Nih. Nah, ini gak rapi kan. Nah, jadi bagaimana caranya biar rapi? Nah, maka gunakanlah tabel. Nah, seperti itu ya. Jadi sampai di situ materi yang bisa saya ajarkan melalui video ini, pertemuan keempat mengenai form. Nah, jadi silahkan dieksplor kembali ya, untuk eksperimen dari pertemuan ini. Coba kamu buat sebuah formulir ya dengan menggunakan tabel.
Ya, jadi formulir itu berada di dalam tabel supaya bentuknya rapi. Ingat fungsi tabel kemarin agar memberikan tampilan yang informasinya enak dilihat, yaitu rapi, ya kan, kemudian indah. Nah, seperti itu. Ya. Jadi, gunakanlah tabel untuk merapikan formulir ini. Kemudian eksperimen yang berikutnya, ya. Nah, eksperimen yang berikutnya. Nah, bagaimana mengatur jenis tulisan setiap komponen form? Nah, itu dia ya. Jadi harus kamu perhatikan nih. Ini kan standar ya, bentuk tulisannya standar seperti ini. Kalau nggak salah ini tulisannya Times New Roman. Nah, gimana caranya supaya ya ini teksnya, tipe fontnya bisa kamu ganti ya. Kemudian bisa kamu ubah warnanya ya. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya? Jadi silahkanlah dirancang sebagus mungkin agar ini menjadi salah satu tingkatan atau levelmu itu lebih tinggi dari pengetahuan standar yang sudah saya berikan. Nah, gitu ya. Oke, sampai di sini video materi yang sudah saya ajarkan. Sampai jumpa kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih.